Jadi dalam rokok itu ada ribuan zat kimia, yang ada 4.000 jenis zat kimia yang sifatnya itu membuat peradangan dalam pembuluh darah. Dan bahayanya efek ini tidak langsung dirasakan pada saat beliau merokok, tidak. Tapi dalam 10 tahun perjalanannya. Bahkan bagi kami sebagai dokter jantung, Ustadz, seseorang dikatakan mantan perokok di status kami jika beliau stop merokok secara total 10 tahun. Tapi kalau masih 1 tahun, 2 tahun itu masih seorang perokok. Tapi kalau 10 tahun total baru dibilang mantan perokok. Dan kembali yang tadi, jadi racun ini Bapak Ibu semua, baik itu aktif ataupun pasif, artinya jika ada suami yang merokok dan istrinya terkena asap rokok, Ustadz, itu akan bikin peradangan di sepanjang pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Dan 2 pembuluh darah yang paling berbahaya jika terjadi peradangan di jantung, di mana ini akan menyebabkan serangan jantung. Yang kedua di otak yang akan menyebabkan stroke. Kalau ada yang alasan begini, itu kan tadi dokter bilang kalau dia merokok, dia harus kalau dia berhenti 10 tahun. Gitu. Ya. Kalau orang bilang saya cuma merokok coba-coba saja, sekali atau 2 kali, ada efek nggak? Pasti, Ustadz. Seperti apa persentase efeknya? Supaya Baik. nanti di sini kalau ada yang mau coba-coba dia juga tahu efeknya. Yang pertama, hampir dipastikan 1 batang rokok di terminologi dokter jantung, cukup 1 batang rokok, maka seseorang jika dia melakukan secara rutin dalam seminggu 2 atau 3 batang, dia dikategorikan seorang perokok, Ustadz. Karena 1 batang rokok yang dikonsumsi hari ini, efek residunya itu baru hilang secara total di tubuh 10 tahun kemudian. Kalau beliau berhenti merokok. Nggak sebentar. Dan yang Jadi walaupun 1 batang? 1 batang. Karena 1 batang itu sudah cukup bikin peradangan setidaknya di dalam pembuluh darah. Dan secara penelitian ketika dilakukan bedah mayat dan dilihat efek dari rokok ini, memang bikin peradangan di mana saluran nafasnya menjadi lebih gelap, pembuluh darahnya menjadi mengalami penyempitan.